Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu semuanya, calon guru penggerak di seluruh Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Ani Susilo Nugroho dari SD Negeri 3 Wonorejo, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Izinkan saya memaparkan aksi nyata yang sudah saya lakukan untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, beliau adalah pengajar praktik saya. Beliau adalah Bapak Sugianto dari SMP Negeri 2 Wonogiri. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya lakukan adalah yang pertama, didasari oleh latar belakang. Yang pertama, murid-murid menaati peraturan karena takut dihukum atau menerima konsekuensi yang berat dan tidak diterima oleh kelompoknya. Yang kedua, kedisiplinan murid tidak berasal dari sebuah kesadaran. Tujuan aksi nyata yang pertama, untuk menumbuhkan budaya positif dengan meyakini kebijakan-kebijakan universal. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin dan karakter yang kuat. Tolak ukur dari aksi nyata ini yang pertama adalah murid mampu membuat keyakinan kelas yang terpasang di dinding kelas. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuat. Lini masa tindakan yang dilakukan yang pertama adalah membuat surat undangan untuk kegiatan diseminasi kepada guru, karyawan, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah beserta guru TK dan PAUD di sekolah sekitar. Yang kedua, menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas tersebut. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan yang pertama adalah dukungan dari guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam pembiasaan budaya positif di sekolah, rumah, dan di masyarakat. Yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah kami mengenai pemahaman dan budaya positif.
Berhubung waktu sudah siang, yang pertama saya ucapkan terima kasih Ibu Kepala Sekolah dari TK Pengayuman, TK Wonorejo, dan PAUD Harapan Bunda telah hadir di SD 3 Wonorejo memenuhi undangan kami dalam rangka open schooling. Mohon maaf jika sambutan kami baik sukuh, aruh, dan tubuh kami tidak berkenan. Saya mewakili keluarga besar SD 3 Wonorejo mohon maaf Bu. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang ibu-ibu telah rawuh dengan kondisi sehat. Saya persilahkan untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Oke, selanjutnya karena waktu sudah siang, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Kemudian pembukaan dari saya, tidak ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dilanjutkan inti acara pada siang hari ini yaitu open schooling yang akan disampaikan oleh Bapak Anies Susilo SPD. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Mohon izin, senior untuk kami konsisten di depan daripada duduk kok keresahan telepon. Tentunya sebuah sukacita dan kebanggaan sendiri karena pun yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Pengayuman beserta jajaran penduduk TK Wonorejo 1 beserta dengan guru, kemudian dari KP PAUD Harapan Bunda. Kenapa sih kok hari ini tiba-tiba ada undangan? Tentunya kalau tidak kenal ya tidak sayang, setelah kenal kamu ya tak sayang-sayang kan gitu. Jadi izinkan kami untuk kami open house sebetulnya sudah kami informasikan kepada Bapak Kasih Mas Banu, tetapi karena ada acara beliau tidak hadir hari ini, izinkan kami miras-mirasnya juga saya adalah guru penggerak di angkatan 7 untuk kami nanti bisa memberikan sedikit visi dan misi terkait dengan tugas aksi nyata 1.4 yang akan kami kerjakan dan sudah kami lakukan sejak saya berada di sekolah ini per tanggal 12 Oktober 2022. Mungkin Bapak Ibu yang sepintas melihat, oh saiki sekolahnya rupane seperti itu, mulai dari tampak fisik luarnya, kemudian kegiatan sorenya, dan izinkan kami sebelum kami melakukan presentasi bisa kita putar untuk agenda kegiatan sekolah kami yang Senin sampai Sabtu minggu ada agenda ekstrakurikuler yang berkelanjutan. Mas dulu. Mohon bersabar ujian. Ada WA dari suamiku jadi tidak bisa bawa. Sebelum menunggu, saya asli dari Pokok Bapak Ibu. Depan bibit Mondorino arah ke makam sebelum kampus Buddha. Sebelum ditempatkan di sini, saya mengajar di Slogoimo SD Negeri 2 Streng dekat air terjun, kemudian bergeser ke SD Bulusari yang pinggir jalan raya. Kemudian 2016 saya mendapat tugas di SD Negeri 2 Purwokidul dan kebetulan berseberangan dengan Lorencia Waterpark pas depan itu, dan saya juga guru di sana. Menurut iklan, kalau Bapak Ibu renang ke sana, gurunya gratis, siswanya dari biasanya 15 dan 20 ribu, kita pukul rata menjadi 10 ribu semuanya Bu. Masih 6 plus 1, beli 6 bayarnya 5 sambil iklan. Dan per 12 Oktober saya ditempatkan di Wonorejo 3 sesuai dengan tugas dan fungsi saya, harus mengikuti seleksi calon guru penggerak di angkatan 7. Mungkin kita semua nanti ke depan akan
seperti ini kita melakukan aksi nyata sembari kita open house juga. Belum muncul ya? Ini nih layarnya ini mungkin. Mulai dari depan aja, dari depan, ya, depan. Paling depan. Ini kegiatan kami pada waktu dis Natalis sekolah dasar kami yang ke-38. Mungkin ini baru pertama kali dilakukan sejak berdirinya sekolah ini tahun berapa? Tahun 84. Baru kegiatan ini pertama kali dilakukan. Kegiatan di Natalis ini tampak fisik bangunan sekolah. Mungkin ke depan ini juga akan berubah menjadi sebuah lukisan-lukisan yang tampak dari depan supaya anak-anak itu juga senang sekolah ini penuh warna. Sayangnya dari tulisannya gitu ya. Mohon maaf di alatnya yang sudah rusak. Ini kegiatan kami di pembinaan dulu untuk kami bisa bersinergi. Ada sebuah studi kasus, kita bersama-sama ngobrol sebagai keluarga. Kemudian ini kegiatan pengajian dan sholat duha ya, sholat bersama ya di perpustakaan yang ada di bawah. Ya alhamdulillah muat Bu, karena siswa ini saya dipasrai siswa 460, nolnya hilang 1. Jadi di perpustakaan ini masih muat. Langsung saja. Jika kegiatan mengaji bersama, setelah kami memiliki 2 orang guru agama Islam untuk di kelas rendah dan di kelas tinggi. Kegiatannya pengajian. Nah ini bu gurunya yang paling cantik, artisnya Maria Jadika Bu. Kami tidak takut kehabisan alat tulis karena beliau adalah owner dari toko Sidan Pasar Pokok Selatan Bu. Jadi murid sidik ini bisa utang Bu, karena ada bosnya yang kerja di sini. Yang di WhatsApp tadi. Untuk kegiatan ekstra, Senin sampai dengan Sabtu kami mengadakan ekstra yang berkontinu, artinya tidak putus minggu ini jalan, minggu depan libur seperti itu. Ini kegiatan bela diri kami. Ada panjat dinding di depan. Ini masih dalam proses pembangunan juga, yang sebelah kanannya nanti. Ada kegiatan juga di pianika. Ini kegiatan pramuka, ini wajib dilakukan kemarin di pesta siaga. Kayak apa sih musik jimbe? Kayak apa sih panjat dinding? Dan terakhir kami yang terbaru adalah musik angklung. Kita dapat sumbangan dari toko Sidan sekitar 50 angklung untuk kita bisa gunakan untuk mengajar siswa ketika bermain musik. Belum sih musik dulu aja. Yang itu ada JB. Gurunya jauh-jauh kami datangnya dari Zimbabwe, Ibu. Oke, mereka belum ya. Lagi.
sinyalnya. Sambil menunggu. Jadi ada beberapa ekstra di sekolah kami. Yang pertama adalah ekstra seni musik. Musik itu terbagi menjadi 3, Bapak Ibu. Ada musik pianika, ada musik jimbe perkusi, dan yang ketiga angklung. Sudah 3 musik sambil kita itu. Kemudian untuk ekstra keagamaannya jelas pasti ada pengajian. Kegiatan yang lain ada panjat dinding. Kita lihat di seluruh Jawa Tengah, di BPI dan pengajian itu juga ada. Untuk kegiatan panjat dinding ini satu-satunya sekolah kami yang memiliki wahana buat panjat dinding yang berada di tingkat satuan pendidikan dasar. SMP tidak ada yang punya, SMA yang ada cuma di SMA Negeri 1. Dulu ada di PGRI tapi sudah tidak layak pakai. Kemudian yang kedua ada di SDN Negeri. Kenapa kok kami memilih panjat dinding? Karena ini cabang olahraga yang ketika daftar pun anaknya sudah juara. Karena saingannya se-Jawa Tengah masih kecil. Jadi untuk anak itu prestasinya sampai dengan tingkat nasional itu lebih cepat dibandingkan kita dengan anak-anak nari, anak-anak menyanyi itu jenjangnya yang lebih tinggi. Nah, ini pengajar kami Bapak Adit dari jurusan Seni Musik STSI Surakarta. Jadi sekolah kami nggak punya kemampuan untuk belajar drum band, Bu. Drum bandnya yang minimalis nih, JB kali pianika. Yang lain, apa? Nah, itu pengajarnya dari Zimbabwe nih, Bu. Ini yang muda juga anak. Iya. Ini yang itu. Nah, ini pada waktu kita peresmian di WLPB kita, itu ada yang meresmikan Dr. Adi Dharma, itu Direktur RSUD. Beliau juga senior kami di Federasi Panjat Tebing Indonesia. Beliau juga yang akan sponsori untuk tingkat kejuaraan anak-anak ini untuk tingkat sampai dengan nasional. Ada Mr. Banu, Pak Pamuji dari Wonogiri. Ini di 460 siswa kita berhasil membuat wall ini melalui dana swadaya dari Palembang. Dan melalui event kemarin kita juga meminta bantuan dari beberapa alumnus dan pengusaha di sekitar wilayah Purworejo. Kedepan kita akan berikan ini papan yang masih yang masih horizontal, Bapak Ibu, yang mendatar. Nanti sebelah timurnya ketika anak-anak sudah menguasai ini, maka dia akan mulai melakukan yang naik ke atas sekitar 5 sampai 10 meter ke atas. Untuk pengamanannya kita pastikan safety-nya sebagaimana olahraga kami juga di Federasi Panjat Tebing Indonesia. Termasuk dulu SMA 3 ada yang jatuh meninggal dulu tahun 96 waktu itu. Saya masih kelas 1 karena memang itu kecerobohan dari orangnya dan kliknya tidak dikunci seperti itu. Olahraganya aman, tetapi kalau orangnya ceroboh ini juga bahaya. Jangan khawatir kalau olahraga ini
menimbulkan dampak yang tidak baik karena apa? Safety itu yang utama. Di bawahnya juga ada bantalannya. Kemudian pengajarnya saya sendiri dan dari wali murid itu juga anggota senior kami di Federasi Panjat Tebing Indonesia cabang Jawa Tengah. Next. Sebelum apa? Angklung ya. Angklungnya belum tak set, bisa pakai. Belum selesai, cukup. Ya udah gak apa-apa aja. Jadi kegiatan ini kami maksudkan supaya anak-anak itu tidak hanya dibekali dengan bidang akademik saja. Tambahan yang selanjutnya adalah kegiatan seni bela diri. Bela dirinya kenapa saya kok ngambil bela diri? Kita lihat anak-anak sekarang di corona upacara 20 menit pun banyak yang semaput. Karena corona mulai mempengaruhi instan, tidak pernah bergerak, olahraganya seminggu sekali, akhirnya menimbulkan dampak yang sangat berbeda dengan waktu kita dulu. Zaman riyen kita gupak sodor, pelayon, jamuran, langit itu biasa. Tetapi anak sekarang sejak hubungan lapangan ini pisahkan, pasti capek. Dan itu laporannya ke orang tua, aku kesel banget sekolah, seperti itu. Dikiranya sekolah ada pressing terhadap mahasiswa. Maka kami mengawali mulai dari minggu kemarin, minggu ini kita mengawali olahraga bela diri di Tarung Derajat, bukan persilatan, bukan perguruan. Jadi kita juga meminimalisir anak-anak ini diambil oleh perguruan, kemudian ngajaknya itu olahraganya jam 9 malam baru start, jam 1 jam 2 lebih selesai. Jadi kami mengantisipasi itu. Apakah saya membenci perguruan? Tidak, karena saya pun juga seorang pendidikan. Tetapi saya juga atlet bela diri di cabang yang lain. Dan ini lho, namanya kurang irang, ini tukang olahraga. Ini tukang olahraga. Jadi saya sendiri yang mengajar anak-anak ini sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan fisik mereka. Kemarin ahli muridnya, Pak, kalau orang tuanya boleh ikut boleh, silakan. Kita persilakan. Bahkan kami persilakan, misalkan anak-anak TK atau anak SD yang lain mau ikut bela diri olahraga tersebut, kami persilakan. Dan tentunya 100% gratis, tidak ada biaya apapun. Jadi supaya anak-anak ini dimarak penculikan, marak nopo-nopo, anak-anak ini punya sebuah kemampuan pertahanan diri. Oke, langsung saja di slide 17, Mas. Oke. Kemarin tadi itu mengatakan, oh gurunya sekarang beda dengan dulu. Guru bertindak sebagai seorang teman. Mungkin Bu, laras. Tunggu teman ini buat kepala sekolah, tapi teman bermain anak-anak ini dikerubungi nopo-nopo. Ketika kita menjadi sebuah hal yang dirindukan oleh anak, maka itu tepat kita berada di antara kita. Tapi ketika kita datang anak-anak bubur bubuan, lah ada sesuatu di pribadi kita yang akan seperti itu. Nah, pada prinsipnya, pada teori kontrol dari Dr. William mengatakan ada posisi kontrol. Kita nanti akan kita barengi karena ini saya pakai kenapa? Supaya posisi kontrol ini bersinergi dari TK dilanjutkan kepada SD. Itu harapan kami. Bukan kami mengajari boten, tetapi ini perlu kita pahami bersama. Next aja masih untuk yang lebih cetok. Next disiplin. Next 20 kayaknya. Nah, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang guru atau orang tua dalam melaksanakan kontrol. Yang pertama adalah kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jangan dipindah dulu. Yang ketiga, kita berperilaku sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Atau yang kelima, sebagai manajer. Nanti ada contohnya. Dan kita berada di mana? Saya tidak akan menghakimi, saya tidak akan menunjuk, tetapi ini menjadi bahan koreksi buat kita masing-masing. Kenapa ada guru yang sangat ditakuti guru siswanya, ada guru yang biasa saja, dan ada guru yang dianggap istimewa oleh anak itu. Mari kita lakukan kelima posisi kontrol ini dalam keseharian kita dalam mengajar. Next, Mas.
Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, mungkin dari sana boleh kelihatan di sini dikontrol penghukum. Nih, guru berbuat, ini perbuatan guru. Di penghukum, maka guru itu akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Karena kita kontrol kita penghukum, ditunjuk-tunjuk, dihardik, dibentak, disakiti, diciwel, atau disindir-sindir, atau kita akan membuatkan sebagai orang yang merasa bersalah. Misalkan saat kita berceramah, kita mengatakan seharusnya kamu seperti ini, nah ibu kecewa sama kamu, ibu bisa berharap lebih, tapi ibu hari ini kecewa kamu dan seperti ini. Nah, ini akan membuat anak menjadi orang yang selalu bersalah, dan dia menjadi orang yang minder, tidak berani melakukan sesuatu karena takut mengecewakan gurunya. Muncul rasa bersalah dari siswa tersebut. Kemudian kita bisa bertindak sebagai teman. Misalkan kita membuatkan alasan, aku melanggar PR, bilang saja kamu lupa mengerjakan, kamu siap konsekuensinya. Berikan solusi. Sebagai teman biasanya kan alasan dong, ayo no, alasannya apa ya? Nah, setelah kita tahu alasannya, kita bisa memantau, kita bisa mengukur. Nah, bocah ini tak sedani piye, nek tak tokne piye, nek tak sindir piye, nek tak kayak alasan piye. Dan yang paling tepat adalah kita sebagai di posisi manajerial. Jadi kita tidak harus kamu itu ngapain? Saya kecewa sama kamu, tapi kita bisa ajukan pertanyaan. Kenapa sih kamu seperti itu? Kamu biasanya selalu rajin, kok hari ini kamu tidak mengerjakan? Kita berikan dia pertanyaan. Misalkan ada guru yang berkata, di posisi penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, ini mungkin kadang kita dalam mana tanggal tua. Seperti ini sosok betul, burung bujuni rewel gitu, anak ini kemana nih? Mungkin kadang kita ya namanya manusia, kita pasti semuanya pernah berada di posisi ini, semuanya. Tapi setelah kita tahu, kita akan sedikit demi sedikit menguranginya. Membuat orang bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah mengatakannya, ibu stres nak. Nah, kita membuat anak merasa bersalah. Tapi kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat toh, ibu dulu pernah bantu kamu sebagai teman. Tapi kalau sebagai manajer, ini yang pertama. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk membantu masalah ini? Kamu hari ini tidak mengerjakan soal, ya, Bapak tahu. Tetapi apa yang bisa dapat kamu lakukan setelah ini setelah ini nanti? Oh iya Pak, saya akan mengerjakan dulu. Nah, kita tidak membuat anak merasa terhukum, kita tidak membuat anak merasa bersalah, dan kita juga bukan teman dia. Karena kalau kita terlalu dekat, juga kita akan disepelekan. Langsung apa? Mungkin pengen PPT-nya saya kirim dulu, PPT-nya. Kemudian murid berkata, kadang biarkan saja. Kalau kita nanti menunjuk-nunjuk, menghardik, menyakiti, kalau kita mengatakan awas ya, rasakan, dia akan memiliki karakter pemberontak, menyalahkan orang lain, melempar batu sembunyi tangan. Kemudian muridnya kan bisa, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Tak merah, wis lah yang sumeneh. Dampaknya dia bisa mengulangi kesalahan. Kenapa? Dia bisa menyalahkan orang lain dan dia bisa berbohong. Tetapi kalau kita melakukan posisi sebagai manajer, dia akan pertama menguatkan pribadinya dia. Saya percaya kamu hari ini salah, tapi apa yang dapat kamu yakin? Kamu bisa nggak mengerjakan ini? Bisa. Besok gimana? Bisa Pak. Maka dia akan membangun sebuah pribadi. Oh saya bisa. Ada Pak Anies yang membantu saya. Kemudian murid akan berpikir, ketika saya sudah diyakinkan, maka saya akan, iya ya caranya saya garap ini.
maka dia akan mengambil kesempatan yang lain untuk mencari solusinya. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri. Kita sering mengamati, lah botok lewai, nesu-nesu lah ya wis. Yang teman yang membuat bersalah, maafkan saya Bu, saya membuat ibu kecewa. Saya pikir bapak ibu teman saya, tapi ternyata enggak. Dan suatu saat kita tidak bantu dia. Kan saya pikir kamu teman saya, ternyata bukan dong. Kemudian kalau memantau berapa banyak bintang yang harus diperoleh, kamu harusnya dapat bintang 7, kenapa dapat 5? Kita hanya mantau. Tetapi di karakter manajer, bagaimana cara kita bisa memperbaiki keadaan. Ini nanti masuk dalam fase segitiga restitusi. Ini yang saya lakukan di awal pertama saya masuk di Purworejo 3. Saya berada di fase teman. Tak ajak ngobrol. Karena saya tidak mau kepala sekolah itu menjadi sosok sing diwedeni gurune, diwedeni murid yang mau tak kandhane kepala sekolah kalau dene mungkin dikandhane kepala sekolah pun wedi banget. Tetapi saya memposisikan anak-anak ini, pertama saya menjadi teman. Kemudian saya pantau mereka dan saya lakukan posisi manajerial. Pak Anies pernah nyanyi bocah, iya, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi yang perlu kita hilang adalah di karakter penghukum dan membuat rasa bersalah. Kalau dihukum aku sesuk aku ora mlebu sesuk begune kaya wegah. Mergo KPR dan dia tidak mampu menyelesaikan tugasnya, dia hanya mau berlari dari kewajibannya. Oke. Seperti itu akan berulang. Apalagi anak-anak kecil di TK itu kalau dia sudah merasa bersalah bahaya banget. Dalam sekolah nyanyinya, saya nggak mau kecewa, aku lebih baik nggak usah nyanyi. Itu akan mematikan dari kemampuannya. Next, mas. Langsung di halaman 22 mau. Ya. Nah, kenapa anak-anak kita itu kok terlihat nakal, beling, berbeda, unik? Karena sebetulnya bukan hanya anak-anak, kita pun ada di posisi ini. Kita memerlukan satu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta kasih sayang untuk diterima. Kebetulan. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nanti kita akan pisahkan ini satu-satu. Kebebasan dan kesenangan. Contohnya begini. Satu, kebutuhan dasar kita adalah kebutuhan bertahan hidup. Kenapa banyak begal? Kenapa ada banyak rampok? Kenapa ada banyak maling? Pemalangan? Karena mereka sifatnya untuk berdasar kebutuhan bertahan hidup. Nek ngerampok mereka nggak bisa makan. Itu. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kita lihat anak-anak broken home, termasuk saya sendiri. Saya bukan orang yang mendengar, tetapi saya adalah korban yang mengalami dari sebuah cinta dan kasih sayang. Saya tidak diterima karena apa? Saya mau ke keluarga bapak saya, keluarga saya tidak merasa diterima. Maka saya jadi waktu semua orang jadi tukang gelut, tukang nakal. Ben aku dibedeni, kira aku ditopo di semua kalangan. Seperti itu. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Seorang anak mesti, bu, saya bisa seperti ini, bu. Oh iya, pinter, bagus. Padahal itu jadi relek. Orang apa? Tetapi dengan kita mengakui mereka mampu, itu mereka sudah senang banget. Dan ketika besok ketika mereka itu bisa hal yang lain, pasti panjenengan orang pertama yang akan dicari. Bu, saya bisa ini loh. Bu, saya bisa ini loh. Kebutuhan atas sebuah pengakuan dari sebuah kemampuan. Guru ini menggih, Pak kalau pernah penting kalau nggih pundi coba nonton. Elek niki salah niki. Bener-bener mabalen malah. Mrino mboten guru niku. Wanyen gawe ketemu tak rewangane. Gusti mun ketok. Niku teng gure tak nggih Pak, saya perbaiki itu di depannya. Tapi di belakangnya meng. Nah, pokoknya guru kepala sekolah mesti niku siap dirasani jelas apa
dirasani, wong elek dirasani pun biasa nih. Ki nggone mumet gitu Bu, mungkin ndas. Yang keempat adalah kebebasan akan sebuah kebutuhan pilihan. Bapak Ibu mau ngajar apa? Anaknya mau pengen apa? Kita berikan kebebasan kepada guru dan kepada siswa untuk memilih hal yang mereka sukai dalam konsep merdeka belajar dengan sistem among, tuturi handayani dan sebagainya. Kita tidak bisa mengatakan kamu harus, Bu, kamu besok ngajar angklung, Bu, kamu besok ngajar nyanyi, sedangkan nyanyi dewe falas. Kita paksakan dia untuk ngajar itu. Secara kewenangan kepala sekolah kita bisa memerintahkan, tetapi akankah ini akan menjadi sebuah hal yang bagus? Mangkat nih gerundel. Jadi Warga Rejo Tinggal itu tidak ada yang gerundel. Padang buri. Ilmu balakon gua ngarep apik mburi mentol tidak ada. Kita sampaikan semuanya pada buri. Ada kendala sampaikan. Ada kesulitan komunikasikan. Ada yang menghambat, yuk selesaikan sama-sama. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk merasa senang. Oh, aku nek kono seneng, nek wong nek seneng niku Bali apa mboten? Bali. Jajan enak di Bali. Kita lihat kenapa ada sebuah tindakan negatif yang dilakukan seseorang di kehidupannya yang berbeda dari orang-orang lain. Kita mungkin melihat anak ini nakal karena dia mungkin membutuhkan diterima. Kenapa dia kok mulai maling? Mungkin yang omah karena bisa ngoni karena ekonominya. Mereka tidak mau datang tiap kali ada drum band. Oh, setengahnya nyari di pos drum band makan orang teko. Dan mereka seneng nggak? Mau merasa seneng kok. Bawa pos terus, ya akhirnya juga akan keluar. Di sini kita bangun hal seperti ini di Warga Rejo Tinggal. Jadi kami memiliki garis bintang yang tipis saja antara seorang teman dan manajer, termasuk dengan wali murid. Kita libatkan wali murid, kita ajak komunikasi. Gue pengenmu apa? Pak, saya pengen rebana. Oke, jalan. Pak, pengen apa? Drum band, musik kurang mampu. Pak, pengen jimbi. Ayo, jimbi. Pak, pengen nari. Ayo. Siapa sih bisa ngajari nari? Ada. Siapa sih ngajari ini? Ada. Jadi kita berangkat dalam misi itu berangkat dari sebuah kesadaran bahwa mengajar itu adalah ibadah. Jam mengajar bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan beban mengajar 32 jam per minggu. Betul. Jadi pulang dan sore kita pergi. Tiap sore nek boten udah pasti ada kegiatan di luar ruangan. Next mas. Nah, 20 halaman 23. Langsung mawon, waktunya tinggal 15 menit. Nah, murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti sekedar serangkaian peraturan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Adapun hal yang dipertimbangkan dalam membentukkan keyakinan kelas adalah stop sampai situ saja. Bisa kita baca sama-sama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. 1. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat jangan di next dulu. Itu nah, keyakinan kelas itu apa Bu? Sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Ada peraturan sekolah? Ada. SOP? Ada. Tetapi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan guru dengan siswa yang dibuat di dalam kelas. Contoh misalkan, anak-anak hari ini supaya kita bisa berjalan lancar, kita perlu membuat keyakinan kelas. Misalkan kita mau belajar hari ini, hal-hal apa yang tidak boleh kita lakukan saat kita melaksanakan keyakinan kelas. Ya, 1, ayo kok kamu tulis. Tidak terlambat kita tulis. Yang kedua, mungkin monggo. Nah, TK saya tidak tahu sekarang.
Kita berseragam sesuai dengan hari itu. Yang ketiga, tidak rame sendiri saat pelajarannya. Gue bingung melatihkan itu. Memang guru-guru yang luar biasa. Saya pernah memiliki sebuah kejadian kasus ibu saya, karena dulu mantan guru TK. Kowe mulang TK, kui mulangnya 2 jam, gajinya kok tekan jam 2. Sesaat saya berpikir, oh iya ya, nek TKI gerong jam kok nek gajinya tekan jam 2. Tapi ketika saya mengantar anak saya, langsung sirah kelompok ibu. Dan mereka nangis, mereka rebutan, dan mereka ngomong, dan mereka gelut, luar biasa sekali. Gitu. Wes Bu, nek kira-kira ibu kuwi maksa aku ning guru TK, aku tak minggat, aku tak ngamen ning Jakarta malah duit. Saya punya kemampuan musik waktu itu Bapak Ibu. Wes, mau dan saya lari, beneran lari Bu, saya lari. Saya kerja di Kebumen. Terus ibu saya bilang, Nis, nek ibumu kuwi rong mati, sekolah PGSD. Kon mulang TK ora sudi ora boleh kula. PGSD ya Nis, apa kuwi? Mulang SD. Oh, oke. Akhirnya kalau dengan kata kutip sadurunge mbokmu mati itu tadi, saya delalahi nggih hitungane wong tuwaku. Dan setelah saya lulus kuliah, saya WB 2 bulan dan diangkat menjadi calon CPNS. Bukan karena kemampuan saya, tapi karena dungane wong tuwa sing prihatin yo anakku dhek kaya ngono kan gitu. Jadi kira-kira kelas ini sangat kita perlukan supaya di kelas itu belajar kondusif. Jadi kalau ada anak yang makan di dalam kelas, loh kok makan di dalam kelas? Loh, ayo tadi keyakinannya apa? Kamu sendiri loh yang buat. Jadi guru tidak perlu menunjuk, menghadik, membentak, membuat merasa bersalah. Kita hanya tinggal pantau dan kita bertindak sebagai posisi manajer seperti itu. Next mas, sing foto ini tidak bisa. Karena ini saya pakai ngajarin SMP. Masuk. Nah, ini kita yang namakan adalah segitiga restitusi. Ini jarang sekali kita perbincangkan, yang sering kita lakukan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan sebuah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kata kuncinya adalah memperbaiki kesalahan, bisa kembali pada kelompoknya, dan karakter yang lebih kuat. Contohnya, ada mungkin anak-anak wong papat siji gelut, dia sudah minta maaf, tetapi diterima, kadang tidak diterima di kelompoknya karena dia memiliki karakter yang sama. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dalam rangka orang tua melakukan proses. Jadi siapkan dulu anaknya dengan caranya seperti apa? 1. Stabilkan identitas. Tepat stabilkan identitas. Memang identitasnya nggak stabil, berubah-ubah, betul. Jadi menstabilkan identitas adalah kita mencari sebuah kebenaran atas sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Contohnya, misalkan anak tidak mengerjakan PR, ada teman saya ngandaki, Pak Ani buat negara PR, sering kan seperti itu. Kadang kita tidak melakukan validasi identitasnya, langsung guru nih, orang negara PR, masih kewandani, mulai guru TK, bahkan kan dulunya tinggi sekali. Lah muridnya kalau nanti lah orang gurunya perlu tambah kamu meneh. Yang perlu kita lakukan pertama adalah stabilkan dulu identitasnya. Siapa pelapornya, siapa yang dilaporkan, kemudian kita tanyai, Dek, kamu benar gak kerjakan PR? Iya Pak, mana coba Pak Guru. Oh iya nih, kamu belum ngerjakan nih, jangan terus dihukum. Tapi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalau seperti ini, kamu merasa salah atau enggak? Enggak Pak. Lah kenapa kok nggak ngerjakan? Ya mungkin kemarin saya pergi, aku
atau apalah, anak memiliki alasannya masih banyak, lupa. Nah, kemudian ketika dia lupa, kita berikan ketiga restitusi yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau misalkan ini kamu kerjakan sekarang, kamu bisa tak sendiri? Bisa Pak. Coba tak beri waktu nomor 1 saja, coba kerjakan sendiri, bisa nggak? Nanti kalau sudah nomor 1 selesai, digarap di rumah, besok balik ke sini lagi. Seperti itu. Bukan kita langsung menghardik, menunjuk, kemudian membuat dia merasa bersalah. Ibu kecewa sama kamu. Ibu mas bilang kok nenek PR garapan. Ibu gelo orang wes. Terus aku mikir kowe. Nah, ini akan membuat anak merasa bersalah. Next mas, di bagian ketiga restitusinya. Nah seperti itu tahapannya Bapak Ibu. Ada next lagi. Di sini akan muncul tulisannya. Masuk. Nah, menciptakan kondisi tadi, memperbaiki kesalahan, kembali kepada kelompoknya. Ini yang berbeda dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita sering kali, mungkin anak-anak kita pulang-pulang nangis. Kenapa? Sendiri gurunya. Ngapain sih? Yang saya PR. Ibu guru bilang apa? Pasti kan bilang gitu. Ibu guru bilang apa? Jadi ketika miskomunikasi ini terjadi, akan menimbulkan konflik. Contohnya ini cah ini ditepok kupingnya, mulai nangis. Oh, mau dijawab ibu guru dia nanya. Mbok era terima. Nabrak sekolah. Karena apa? Tidak adanya keyakinan kelas, tidak adanya segitiga restitusi yang dilakukan di sekolah itu. Lanjut mas, tinggal dikit lagi. Nah ini maksud saya. Nah ketika ada seseorang siswa kita yang salah, pertama kita lakukan, mulai naik ke atas, lakukan validasi, menstabilkan dulu identitasnya. Benar nggak aku salah? Cari datanya dengan baik, dengan bahasa terserah, mau jadi teman, pemantau, atau manajer, jangan sebagai penghukum. Kemudian validasi tindakan salah, tunjukkan kepada dia mana yang salah dan mana yang benar, mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu ditingkatkan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Kemarin keyakinan kelas seperti apa? Bukan Pak Anies loh yang buat, tapi kita semua loh. Mungkin di saat pulang kita bisa memberikan keyakinan kelas. Yuk sebelum pulang kita mau buat keyakinan kelas hari ini untuk besok pagi. Misalkan apa? Besok harus ngerjain PR. Kalau nggak ngerjain PR harus gimana? Tulis lagi ke Pak 5 kali. Nah itu kan hal yang sepele menjadi sebuah mereka itu sebagai momentum. Wah aku besok punya keyakinan kelas. Nek aku kurang harap sing diseneni kuwi. Aku ora guruku tok ning kanca-kanca pun nyeneni kabeh. Nah kowe piye to ndek keyakinan kelas kok orang mbok garap kan seperti itu. Next. Habis kayaknya. Di sini mari kita coba praktek sama-sama nih. Ini adalah studi kasusnya. Berikut ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi. Di kasus yang pertama, Arum marah-marah kepada Dewi di kelas. Mendapatkan laporan dari ketua kelas bahwa Arum marah-marah kepada Dewi karena Dewi mencontek hasil pekerjaan Arum sehingga terlibat adu mulut di antara keduanya. Baik, satunya mana? Monggo silakan yang ingin mau menanggapi apa langkahnya. Ini terekam masuk di Kementerian Bapak Ibu. Langsung ke Kementerian. Sinten Bu Guru sing Bu Kepala Sekolah kawan. Bu Kepala Sekolah. Bu. Nek Bu Kepala Sekolah kan betul ulang kan? Betul ulang sing ulang go. Bu. Ayo. Arum marah-marah pada Dewi di dalam kelas. Tapi guru mendapat laporannya dari ketua kelas. Dari ketua kelasnya kandaki. Nah, karena itu terjadilah adu mulut di antara keduanya. Mungkin Bapak Ibu dari segitiga restitusi ini apa langkahnya?
Yo, tidak ada yang salah, semuanya bisa mencoba. Iya. Merangkai kata nih. Ampun terus. Ini suasananya santai kawan. Iya. Iya. Nah. Oke. Nah, 10 menit masih cukup untuk melakukan ini. Oke. Ayo, moga-moga. Iya. Betul loh. Pokoknya karo Dewi itu sudah dikandaki lah, dikandaki contek. Jangan ada ketua kelas kan gitu. Kita piye langkai, monggo. Pakai minggu biar semuanya dengar. Betul mau. Ayo monggo. Ketika kan kita pertemukan dulu antara Dewi sama Arum itu. Yes. Pertemukan dulu berdua. Iya, pertemukan dulu berdua. Iya. Atau kalau enggak ya sama ketua kelasnya tadi. Ini beruntung loh ketua kelasnya tadi yang ngomong. Ya kan? Ya kita kan mempertemukan itu kita cari kebenarannya dulu. Ya. Setelah itu kan dari Itu yang namanya adalah stabilkan identitas. dari Dewi sama Arum. Betul. Lanjutnya loh, terus cuma beda. Mungkin ada yang lanjutkan, monggo, mbak saya, monggo, apa ya? Silakan. Tadi sudah ditemukan. Ayo. Kalau bapak ibu gini sudah paham dong. Ayo monggo, jadi kan. Satu tidak ada yang salah. Tidak ada yang lain. Ini setelah mereka dipertemukan dan kita tanya apa masalahnya, kemudian validasinya. Ya, boleh kita mundurkan dulu mas, yang segitiga restitusi tadi. Ya, kita mencari kebenaran. Nah, kita sudah stabilkan identitas dulu tadi kan, cari akar masalahnya. Kemudian Tindakan yang validasi tindakan yang salah. kita memberitahukan dari kebenaran yang tadi dia ceritakan. Arum Iya. bercerita karena Arum pekerjaan Arum dicontek sama Iya. Dewi. Seharusnya Dewi harus kok harus ya. Kan garap dewe lah. Kan Ya, gitu. seharusnya Bu Guru mungkin bisa sebagai teman ya. Nggih. Jangan mencontek, harus Yes. lebih rajin belajar, biar bisa mengerjakan sendiri. Jadi Yeah. kalau nanti seterusnya kamu mencontek, pastinya kamu akan malas belajar. Nah, ini sudah masuk ranah yang ketiga, menanyakan sebuah keyakinan pribadi, dan ketika ini sudah dilakukan, besok ulangan, dia nyontek lagi nggak kira-kira? Enggak. Karena dia sudah diberikan sebuah keyakinan. Jangan nyontek. Khususnya seperti ini. Meskipun ada beberapa siswa, kan gitu. Tapi setidaknya sebuah transisi yang benar akan sebuah akar masalah. Jangan sampai kita menghindari anak itu tidak mau sekolah, sudah melakukan kesalahan, tidak diterima oleh kelompoknya, sama siswanya, dia dikucilkan, jadi malas sekolah. Dan kalau ini tidak kita lakukan, mesti sih menjadi korban siapa? Dewi atau Arum jadi korban dari gurunya. Lah nek delalah misalkan Arum dan Dewi tidak mencontek, saya akan mencontek semuanya. Kemudian siapa yang dipersalahkan? Ketua kelas. Akhirnya ketika orang ini bisa kita laksanakan melalui proses segitiga restitusi. Karena ini di awal tahun pelajaran ini sangat penting, karena anak belum tahu apa keyakinan kelas, apalagi anak kecil yang biasanya neng omah ki entuk, ki neng kene ora entuk, seperti itu. Kayak neng TK biasanya nek satu pesta, neng sekolah kok ora tau nek pesta, kan seperti itu. Next mas di penghujung akhirnya. Nah ini nek saya foto sama anak-anak, seramai bu, foto-foto saya pasti selalu berkacamata.
Dalam kemarin saya foto kacamata Senin sama belas dari ijib menguat foto. Nah itu saya tidak pakai kacamata lampu kok naik foto. Seperti itu. Ini saya next yang lain belum saya tampilkan di sini. Kasus kedua jamnya sudah hampir habis. Oke. Sudah habis itu. Terakhir terima kasih ada. Nah, terima kasih kan plong. Nah, kesimpulannya dulu aja. Kesimpulannya dulu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan supaya dia bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat memperbaiki hubungan. Restitusi adalah sebuah tawaran. Kamu mau ngapain? Kamu bisa nggak lebih baik? Bukan sekedar paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri, kemudian dia mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Restitusi adalah cara yang paling baik yang fokus kepada karakter, bukan kepada tindakan sesaat dari yang diberikan guru. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Saya perlu tambahkan dengan pribadi yang lebih kuat. Jadi ini perlu kami sampaikan di tingkat TK PAUD supaya anak ini melebutan SD itu perbuatan minder. Kenapa terjadi banyak sekali anak yang peralihan dari TK menuju SD harus diturboni? Ya kan? Ada beberapa anak yang dicolki, ada beberapa anak yang sangat takut. Dia harus butuh figur delok bisa dia dengar untuk melindungi dirinya. Sampai di sampingnya juga ada. Nah, ini guru kelas 1 yang sangat paham. Ini yang perlu menjadi perbaikan buat kita. Dengan karakter yang baik di TK, dengan segitiga restitusi, membuat anak tidak merasa bersalah, tidak merasa menjadi orang yang terhukum. Jadi dia percaya diri dengan karakter yang lebih kuat. Ini anak saya itu dulu sampai 6 bulan di SD, di TK. Kenapa? Karena memang takut dengan gurunya. Anak saya itu tipikal orang yang sampai hari ini, videonya ada sebetulnya. Dia nggak mau sekolah TK, karena pelajarannya gampang-gampang. Nggak ada tantangan, Bu. Di TK di usianya dia masih AB, sedangkan anak saya yang nomor 3 itu signifikan demonstrasikan satu hari dia harus baca 1 buku dongeng itu. Jadi dia sangat lancar, mewarnai lancar. Nek sekolah TK males, gampang-gampang. Nek disian sana ini guru nih, makanya ini gini. Jadi kemampuannya memang sudah ke SD, tetapi karena umurnya masih 5 tahun belum boleh ke SD. Akhirnya saya ditekan, dia boleh seminggu itu 2 kali, 3 kali. Aku harus tunggu mama nggak mau buku kan. Lah kamu nggak nunggu kok. Lah pelajarannya cuma itu terus loh. Aku kan bosan. Saya coba sama gurunya, Bu, mohon diberikan sebuah kompetisi. Apa? Saya membaca cepat, boleh pulang duluan. Kenapa Pak? Coba dulu Pak. Saya yakin anak saya, bukan saya sombong enggak, tetapi karena memang sebetulnya anak saya yang nomor kecil ini itu menjadi korban masih kelas 1 SD, membacanya masih di ejo, dia nguping deh. Orang ngerti yo, ternyata bocah ini lebih pandai dari kakaknya. Jadi nek sing beruntung adalah kakaknya. Kalau kakaknya dapat PR, sehingga dia itu yang terjadi. Jadi mungkin ini sinergi yang dapat kita bangun dari tingkat pendidikan sekolah dasar dengan TK PAUD. Karena kami ya itu lah ngiras sih nek sekolah yang dituju oleh siswa saya itu punya sebuah program yang jelas, maka gurunya pun akan bisa mendorong untuk sekolah itu. Saya melihat kenapa kok
di sekolah Mulyorejo ini kok cedak TK kok siswanya kecil. Kenapa? Bukan kita menjelekkan yang lama, tidak. Kita mencari yang sudah milih sekarang ini tidak. Tapi kita harus perlu sebuah proposal awal supaya ya bocah yakin, guru ini sekarang ya yakin, siswanya juga senang. Kita jawab jangan seperti Anies Baswedan menjadi NATO, not action, tak only. Orang yang aksi itu ngomong kok, tetapi di sini adalah sebuah karakter sekolah yang saya bikinnya tak less do more, ngomong sidik, kerjakan banyak, dengan semboyan nyekruk, ayo, ngeklik, nyekruk, nyawiji. Ngeklik apa ngekliknya? Kita harus ngeklik antara kepala sekolah dengan guru dalam sebuah program sekolah. Ngeklik dengan wali murid yang mendukung program itu. Sesudah ini ngeklik, maka kita akan menjadi sebuah satu kesatuan. Nyekruk, semakin kuat, semakin disekruknya, semakin dalam, semakin kuat. Dan setelah kita beberapa komponen ini akan kuat, maka kita akan bisa nyawiji menjadi satu dalam program pengembangan sekolah. Jadi saya tidak pernah yang namanya disiplin. Saya tidak pernah yang ini lagi terkontrol apa masa air sudah pada. Justru malah di sini ini saya juga heran karena di beberapa sekolah yang saya temui tidak ada sebuah nilai gotong royong dan ditemukan di sekolah lain. Setengah pintu kami itu guru, siswanya, penjaganya semua serentak nyambung. Kalau terkopi kurang seperapat, kurang 5 umur kami dewi. Dan disiplin itu tidak harus ada pimpinan, tetapi dan berangkat dari sebuah kesadaran diri. Siswa pulau yang di sana, karena memang tidak ada pembiasaan itu, suatu saat kita gerak, karena selesai, ibu terima. Anak pulau terlalu betul pulau kayak nonton ini deh. Versi anak terlalu. Dari sebuah kesadaran seperti ini, bagaimana kita membangun anak, kita perlakukan anak, akademiknya bagus, non akademiknya bagus, kemudian personal karakternya bagus, maka itu kita harapkan bahwa lulusan dari Purworejo 3 ini bukan hanya orang yang pintar, tetapi berkarakter pula. Ada orang yang pintar tapi tidak punya karakter. Ada anak yang pintar berminteri kancana. Ada anak yang dianggap bodoh, tapi ternyata dia pintar di non akademik. Saya menekankan kepada Bapak Ibu guru di sini, tidak ada lagi yang namanya wali murid protes anaknya di mana. Karena sekolah SD Negeri 3 Mulyorejo menerapkan sekolah ramah anak. Dah langsung bagi apa sih? Sekolah ramah anak. Nengarep anak jemput saling. Kita bangun komunikasi dengan orang tua. Sembari kita era penculikan yang tinggi, si jemput sopo harus tahu. Seperti itu, sekolah ramah anak. Yang kedua, perlengkapi mereka dengan sebuah kegiatan ekstrakurikuler yang benar-benar menengah. Kalau kita, Pak, ekstra mau apa? Tari. Oh, tari. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas tari kira-kira tentu. Wong telu, wong apa tuh? Sedangkan urunannya itu kabeh bayar. Sing maju wong. Nek jenengan putrane kudu dicak kali napa mboten? Makanya memiliki ekstranya banyak. Bela diri semua bisa ikut. Kelas rendah dan kelas bawah bukan untuk padune, ini untuk fisiknya, kekuatan fisiknya. Angklung bahkan bukan hanya muridnya, sak gurune mau angklung sekat limo, muridnya 400 seminta ampun pindah loro gitu. 3 ke Jakarta menjadi orang tuanya. Maka melalui program yang saya sampaikan, mungkin ini juga pertama kali atau sudah pernah dilakukan, ada open house, open school bersinergi antara TK dengan SD. Sudah pernah sebelumnya? Belum. Tapi nek ini gledek petel ini apa ya?
terus terang, memang kami ingin membina supaya sekolah ini lebih menarik, supaya anak-anak yang kemarin keluar kesana bisa kita hadirkan di sini. Kita jawab dengan sebuah rekam jejak, bukan rekam jejak yang ada dilakukan Anies Baswedan, tetapi ini bisa dilihat, bisa dipantau, dan kami selalu laporkan pergerakannya melalui paguyuban kelas. Setiap hari guru-gurunya harus melaporkan kegiatan kelasnya melalui grup kelasnya masing-masing. Nek kok anakku gini ngarep dipoto guru nih, dikirimin orang tua nih, nek lo dhewe seneng lo. Nek anak lo dikabari di polisi, bisa bener di. Wah, jadi kikirin kebenek lho. Jadi orang tuanya minta status kan seperti itu. Jadi hal-hal ini yang dapat kami sampaikan. Senin kami ada kegiatan bela diri, Selasa angklung, Rabu pianika, Kamis jimbe, Jumat pramuka, seperti itu. Jadi supaya anak-anak itu punya kegiatan di sore hari. Mau bikin kegiatan teman-teman kayak jemput pitaran nasi cepet tangannya di barang sampai mereka ini. Jadi memang kami perlengkapi siswa ini dengan sebuah, yang pertama ada kegiatan di ekstrakurikuler, juga di guru-gurunya ini kami dorong. PMM sudah mengerjakan Bu semuanya? Yang TK? PMM? Enggak. Melalui PMM ada 19 topik yang tentunya yang belum adalah aksi nyata. Nah nanti ini ada juga rangkaian dari aksi nyata yang saya lakukan di 1.4. Nah kami pun juga nanti apabila di TK ada undangan, ada kegiatan, silahkan kami hubungi. Apa yang dapat kami bantu, apa yang dapat kami lakukan supaya kami bisa juga turut serta. Yang pertama adalah jangka pendeknya ngumpliti aksi nyatanya panjenengan, karena aksi nyata dibutuhkan 10 orang. Nek guru TK ini berpetang ler nomor 2 ler, panggil saja kami pasti akan datang ke sana. Kemudian supaya memang benar-benar ini berkelanjutan, kami misalkan ke depan Pak atau Bapak Ibu guru silakan memberikan materi di TK dengan materi, atau gimana sih Pak sekolah siswa-siswa ini dengan karakternya ditambahkan ekstra apa? Atau yang lebih adalah Pak saya titipkan boleh nggak? Boleh banget. Yang perlu betul semua itu. Dan kami tidak akan pernah memberikan sebuah bendre ini caranya dengan cara-cara yang mirip. Kami hanya menghadirkan sebuah proses pembelajaran. Kami tawarkan sebuah program. Manakala program ini dapat apa? Dan nanti kita lihat Bapak Ibu guru nanti di Mei Dinas itu anak-anak sini yang akan membuka acara di sana melalui angklung dan instrumennya. Itu sudah kami lakukan di dulu SD 2 Pokok itu. Satu-satunya SD yang punya Pancadide, istilahnya angklung dan jimbe. Kemudian neger nari ngaji itu saya rasa standar. Tapi sebuah hal yang sedikit berbeda. Namun kami akan pasti bertanggung jawab, berkomitmen terhadap sebuah program yang dilaksanakan. Demikian untuk paparan hari ini, pas molor 9 menit. Yang pertama mungkin kalau ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sebelum ditutup ada, kalau mau ada tanggapan kami persilakan dari monggo silakan Bu. Agak Bu. Ibu-ibu dari TK dan PAUD, ini saya hanya menambahkan sedikit untuk penerimaan kelas 1. Jadi mohon disampaikan kepada orang tua bahwasanya mungkin ada anaknya yang belum bisa baca ya Bu ya. Jadi kita tidak menerima, ibaratnya terus menolak untuk anak itu tidak bisa baca. Saya sudah mengajar kelas 1. Jadi yang saya terapkan, anak-anak yang tidak bisa membaca itu
saya sudah konfirmasi ke orang tua, nanti kalau anaknya pulang jangan dijemput dulu setengah jam dari kepulangan. Saya les membaca, itu khusus untuk anak yang tidak bisa membaca. Jadi mohon disampaikan kepada orang tua nanti yang masuk kelas 1, jangan takut untuk masuk ke SD 3 Wonorejo tidak bisa membaca. Gitu. Kemudian saya sudah menangani 2 anak, dua kali ya Bapak Ibu. Itu kelas 1 ditunggu sampai di dekatnya, duduk di dekatnya itu sampai 3 bulan 4 bulan. Jadi dari waktu ke waktu, kemudian saya bagaimana untuk anak ini bisa lepas dari ditunggu orang tuanya dengan cara yang halus, dengan cara yang saya kasih motivasi, akhirnya alhamdulillah bisa lolos, tidak ditunggu dari di luar, kemudian di gerbang sampai lolos tidak ditunggu. Gitu. Ini permohonan, bukan permohonan ya Pak ya, hanya informasi mohon disampaikan kepada ibu-ibu wali murid TK yang mana nanti mau masuk SD jangan takut untuk masuk ke SD 3 Wonorejo yang tidak bisa membaca. Kami sebagai guru kelas 1 saya siap untuk memberi les membaca dan saya terapkan itu 3 bulan lancar membaca. Alhamdulillah sudah bisa terapkan. Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Budi. Dapat saya tambahkan Bu bahwa SD Negeri 3 Wonorejo inilah SD penyelenggara inklusi atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik kebutuhan khusus fisiknya, mentalnya, IQ-nya maupun gerak psikomotoriknya. Dipandu oleh Bu Dwi dan teman-teman, anak-anak itu harus wajib kita terima. Apa malah keluar sama coba belum bisa. Dan kami punya satu siswa yang gula darahnya 600. Nah, ketika anak yang kita pressing, dia pasti akan drop, kemudian selesai. Pressing lagi. Tapi yang hal yang aneh, kemarin tak ajak bela diri, dia berkeringat fisik. Gimana? Sehat Pak. Terus makanku banyak Pak. Besok olahraga lagi ya Pak. Secara kemampuan fisik mungkin banyak dia yang mengatakan bahwa anak ini lemah. Dia tidak bisa melakukan pressing atau suara keras. Tetapi ketika kemampuan fisik, artinya apa? Kita berikan karakter yang kuat. Kita motivasi. Hatinya senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah itu mengaringkan tulang. Jadi nek jenengan rantai iya gak ora duwe. Tanggal puas. Jagungane oke. Ajeng mangan tempe nak mboten Bu kalih niku. Karena di sininya innernya udah gak enak. Tapi ketika tanggal 6 jenengan bojone nggih baru mulai anak entor iki, ayo makan bareng ngambil bawang salad terong kalih kacang panjang. Nikmatnya luar biasa. Yang membedakan menunya atau innernya. Bagaimana kita seperti itu. Jadi jangan khawatir bahwa Wonorejo pilih-pilih siswa. Tidak, mau kita nyari aja susah, mau kita pilih-pilih kan gitu. Kemarin ada juga anak yang pindah dari Muhammadiyah ya. Sampai Mbak mau ditusuk dan sebagainya. Anak-anak yang nakal, tapi setelah di sini sehari terus tidak mau melanjutkan sekolah lagi. Kita datangi juga dari gurunya juga, memang karakter anaknya ini yang seharusnya pembinanya khusus. Karena inklusi, inklusinya tidak bisa, kita bisa cari pelan-pelan. Kayak disleksia tidak bisa. Kami juga punya siswa yang disleksia, tidak bisa beda IP dan di B dan di N dan N, ada disleksia. Memang kalau kita mau harus anak ini punya kemampuan yang sama dengan teman-teman yang lain, bisa tidak? Tidak bisa. Maka ini ada yang namanya merdeka belajar. Mungkin kita berpikir seorang ke depan dia
menjadi pelukis, dia tentunya tidak perlu ahli matematika. Kalau dia ingin menjadi sumber dana gede dokter, orang itu tidak pintar gambar. Yang utama adalah jangan pernah cederai karakter dan batin siswa ketika menghancurkan motivasi belajarnya. Cuma itu. Jadi anak pulang seneng, berangkat ke seneng, rakyat nilainya kok piro. Lah wong bocah niku ora apa-apa nek sekarang IKM ini orang 78 mboten piro. Gitu. Kenapa harus kita tambahkan anak-anak ini dengan sebuah beban belajar, apalagi minder terhadap gurunya? Saya di WA sama murid saya, Pak Anies saya menikah, tolong Pak Anies tunggu saya. Ini siapa? Ini saya ini Pak, siswa santren 2009. Kalau kan mereka kan ngancani nikah. Dijak kencan murid kula nggih tahu. Ki sapa? Saya muridnya Pak. Kula sak niki sak main menika, nganggo sempiran abang nika. Ya Allah. Wis ora nduk, ngene anak. Ngecak ketemu ngecak makan. Sebetulnya ini siswa saya guru, tapi dari pakaiannya dan sebagainya karena dia model, lah sing kamu bojo kula lho. Kan karena kedekatan sebuah pribadi ini ada juga yang Titania, Guru Sunur, Guru Sari, murid saya di 2015. Kemarin PKL Molokin mampir ke rumah membawa calonnya. Pak Guru, sing bocah sing tinggal nakal, terus saat ini mboten dalam sekolah, jadi itu kamu. Kenapa ternak telur asin? Kenapa? Kalau dulu saya di Sentren, saya kewirausahaannya saya bikin telur ayam yang rasanya asin. Biasanya kan mbok-mbok ini kan banyak pelondok, blok, oh ya cukup sakitnya kayak tengah, kuning, biru. Wah, sing asinnya tahu mana? Gorengnya malah asin. Bang, saya melakukan inovasi, tak kayak telur asin tuh, tak kom telur dino, orang dino, terus diceplok, asin ini sorong enak. Bisa. Nanti kita praktekkan. TK silakan buat telurnya saya ajari. Saya pernah bisa. Gratis. Langsung dimasak di tempat nanti baru dipanen. Nah, sekarang dia menjadi pengusaha telur asin. Tidak mau sekolah. Baru windoknya terus dulu tak APT. Alhamdulillah nek Pak Do, kalau dari kita sekolah pegang rezeki tak gitu. Demikian mungkin kalau ingin nanti ngobrol atau butuh PPT-nya silakan bisa menghubungi Bapak Guru di sini. Ke depan kami berharap bahwa sekolah ini yang dipikirkan tahun depan akan menjadi sekolah unggulan. Karena dengan kebersamaan, dengan kita bersinergi, maka Gonya Wiji sesarengan bangun Wonogiri itu dapat terwujud. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan sebelum ditutup. Mungkin ada